Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Lombok dikenal dengan Pulau Seribu Masjid dan memiliki masjid bersejarah berusia ratusan tahun. Salah satunya adalah Masjid Raudatul Muttaqin di Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Masjid Raudatul Muttaqin awalnya didirikan di Desa Loyok tahun 1500 Masehi. Kemudian dipindah ke Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur tahun 1691 Masehi. Pembangunan masjid ini tidak lepas dari 3 tokoh penting di desa tersebut, yaitu Raden Sutanegara, Raden Lung Negara, dan Raden Mas Oda. Kemudian berkembang sampai ke Tuan Guru Lalu Abdurrahman yang menjadi imam di masjid ini. Bangunan masjid dengan ukuran 15 x 15 meter ini sudah beberapa kali direnovasi tanpa merubah bentuk asli, termasuk 4 tiang penyangga dari kayu masih berdiri tegak di dalam masjid. Di mimbar dan setiap jendela dihiasi kaligrafi dengan warna kuning emas, sehingga dalam masjid tampak lebih terang. Ukiran kaligrafi ini dibuat imam masjid tersebut Tuan Guru Haji Lalu Abdurrahman yang wafat tahun 1925. Di dalam masjid terdapat beduk kulit yang berukuran 2 meter dengan diameter 1 meter, yang konon selalu digunakan sebagai tambur saat perang pada masa Kerajaan Bali. Di depan mimbar masjid ada makam Tuan Guru Haji Lalu Abdurrahman. Ini dibangun dulu di Desa Loyok pada tahun 1500 Masehi. Kemudian dipindahkan ke Desa Kota Raja pada tahun 1691 Masehi bertepatan dengan 1111 Hijriah. Pada tahun 1999, Masjid Raudatul Muttaqin ditetapkan sebagai cagar budaya dan menjadi salah satu objek wisata religi bagi setiap wisatawan yang datang ke Lombok. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews memberitakan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sebagai daerah resapan air hujan, Sesaut memiliki berbagai destinasi wisata alam. Salah satunya adalah wisata air terjun, dan objek wisata yang berada di tengah hutan ini mulai ramai dikunjungi setelah populer di media sosial. Belum lama ini air terjun Tibu Sedalam Tengah menjadi trending topik di media sosial, menyebabkan masyarakat khususnya anak muda berlomba-lomba datang berwisata. Objek wisata air terjun yang terletak di pedalaman hutan Sesaut ini memiliki sensasi tersendiri, di mana para pengunjung harus bersusah payah menyelusuri rimbunnya hutan, jalanan berlumpur, serta jalur mendaki sampai menuruni tebing. Saat menuruni tebing, para pengunjung harus berjibaku berpegangan pada akar-akar pohon untuk sampai ke lokasi air terjun ini. Namun rasa lelah pengunjung akan terbayar setelah tiba di lokasi dengan air terjun yang cukup mempesona. Jalanannya saat pas mengendarai motor sampai di sini, sampai kena becak gini, ya sampai itu aja. Kuatnya media sosial membuat air terjun ini ramai menjadi perbincangan. Banyak para selebgram rela datang untuk sekedar foto sebagai materi di akun pribadi mereka. Air terjun ini memiliki kolam yang cukup luas dengan terjunan tidak terlalu tinggi. Namun di sekeliling air terjun ditumbuhi pepohonan yang masih lebat. Dan para pengunjung memanfaatkan keindahan alam ini untuk berfoto selfie. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, selain dikenal sebagai daerah industri pembuatan tahu dan tempe, Kelurahan Kekalijaya kini mulai dikenal dengan usaha keramba ikannya dengan memanfaatkan aliran Sungai Ancar. Anda penasaran seperti apa? Berikut liputan untuk Anda. Inilah keramba ikan milik warga Kekalijaya, Kecamatan Skarbela, Kota Mataram. Hampir ratusan keramba ikan yang terbuat dari anyaman bambu ini berderet di sepanjang aliran Sungai Ancar yang melintasi kelurahan tersebut. Kelurahan Kekalijaya selain dikenal sebagai daerah industri pembuatan tahu tempe, kini juga mulai dikenal dengan usaha keramba ikannya. Keramba-keramba ikan ini milik warga Kekalijaya. Aliran sungai yang melintasi kelurahan mereka menjadi berkah tersendiri dengan memanfaatkannya untuk memelihara ikan air tawar menggunakan keramba. Usaha pemeliharaan ikan air tawar menggunakan keramba diyakini dapat mendongkrak perekonomian mereka di samping sebagai pengrajin tahu tempe. Namun sayangnya usaha pemeliharaan ikan air tawar menggunakan keramba ini belum mendapatkan sentuhan modal maupun pembinaan dari pemerintah Kota Mataram.
Padahal prospeknya sangat menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan warga khususnya yang tinggal di pinggir sepandan sungai. Sekitar ada 80-an. 80-an ya. Ini modalnya dari mana nih? Modal sendiri atau bantuan dari pemerintah? Modal sendiri ini. Nah, satu keramba habiskan berapa? Berapa? Bisa sampai 500.000, 100.000? Ada sampai 500.000. Sama bibit ikannya ya? Ya, sama bibit ikannya. Sejauh ini sudah ada bantuan dari pemerintah? Belum ada. Ikan air tawar yang dipelihara di aliran Sungai Ancar menggunakan keramba oleh sebagian besar warga Kelurahan Kekalijaya. Kualitasnya tidak kalah saing dengan ikan air tawar yang dipelihara di kolam khusus. Karena hasil panen dari ikan air tawar di keramba milik warga Kelurahan Kekalijaya laku di pasaran. Dari Mataram, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19, sampai jumpa.